Maknanya yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji, mengutip tuh dalam karangannya, dibaca assalamu Zainal Anbiya, assalamu Atqal Atqiya. Ada dirawikan, ada? Tahu artinya Zainal Anbiya? Ya udah pokoknya begitu dah. Udah malam. Rasulullah disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi Muhammad belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi Muhammad belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi Muhammad bang, gelap banget ini, ada penampakan di sana. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Mana? Baca di rawi. Tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nur Fadillah Yusuf. Kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat seluas-luasnya. Shadaqallahul Aliyul Azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, para orang tua, para sesepuh dan pinisepuh yang kami muliakan, terkhusus bil khusus guru kita, orang tua kami Al Mukarram Ayahanda Ki Haji Hidayatullah SPDI. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Guru kami Al Mukarram Al Ustadz Haji Ahmad Zaki Syukron SH, dan juga guru kami Al Mukarram Al Ustadz Haji Damiri, Al Mukarram Al Ustadz Haji Majudin SPDI, Al Mukarram Al Ustadz Haji Hapendi SPDI, orang tua kita Bapak Haji Amil Ahmadi, Bapak Haji Muhammad Husin, Bapak Haji Sulaiman, Bapak Haji Nawawi, dan juga terkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al Falah Al Mukarram Al Ustadz Haji Akil Hamid, dan juga Ketua RT Bapak Haji Heri. Ayo udah aminin aja. Tes kegedean bang. Jangan pakai eho bang, suara asli aja. Tadi bagus sudah, tadi itu enak. Dan juga yang hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Tanah Sareal, Bapak Haji Rokib SE MSI, Bapak Lurah Mekarwangi, Bapak Haji Muhammad Nur SSI, Ketua RW 06 Bapak Haji Bahtiar, dan para orang tua, para guru yang lain, para sesepuh yang mohon maaf nggak kesebut namanya. Mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, rekan-rekan remaja, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka Masjid Jami Al Falah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447H, meneladani kepribadian ketutup mama bangku. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini Allah kasih sehat walafiat. Kumpul kita malam ini kita berharap berkumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah.
Amin ya Rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, peringatan maulid yang kita laksanakan malam ini, ada yang nanya begitu banyak netizen plus 62. Pak Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Siapa bu? Ya Allah, mata melotot, tanya diem aja. Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas, udah apal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya nih, contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, bocah sekarang rada kepo. Pak Ustadz, kalau kita suruh nyontoh Nabi, kan Nabinya mesti ada, Rasulnya kan kudu ada. Nah Nabinya udah wafat, Nabinya udah meninggal dunia, apa yang mesti dicontoh? Lah kalau ketua DKM orangnya masih jogrog, ngerti jogrog? Ada ketua DKM orangnya masih jelas, masih ada, gila gampang dicontoh. Dan nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat. Berarti kalau nabinya udah nggak ada, rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, bang, cepetan ngapalin lagu. Bener dah pok, mbak ngecayaan. Kalau ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu, nggak pakai diapalin juga apal dewek. Nih pasti apal nih, saya nyanyi nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak, yang penting kalau lagi kumpul pasti ada, tambah lagi sebotol idi-idi, hafal bang. Kenapa? Orang kalau ngapain lagu cepet. Makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu biar gampang dihafal, gampang diingat. Timbul syarofal anam, ada maulid Barzanji, ada maulid Diba, ada simtuduror. Ini semua sejarah pakai lagu. Men kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, ya pok. Padahal di rawi udah ditulis tuh. Dulu kita kalau masih kecil kan baca rawinya Barzanji, diajarin tuh dari mulai ya Robbi inna fatahna al jannah wa ba'du nasabun walamma aroda walamma tammah wa muhayyan wa kana syadida wa kana akmalan nas. Apal dulu itu po. Ternyata baru tahu kita maknanya yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barzanji, mengutip tuh dalam karangannya, dibaca assalamu Zainal Anbiya, assalamu Atqal Atqiya. Ada dirawikan, ada? Tahu artinya Zainal Anbiya? Ya udah pokoknya begitu dah. Udah malam. Rasulullah disebut Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi Muhammad belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi Muhammad belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi Muhammad bang, gelap banget ini, ada penampakan di sana. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Mana? Baca di rawi. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan
kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu faidha fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Sallu alaih. Masya Allah, ini bukan ayat Quran empok. Ya rendah, yang penting nyambung. Bu, dulu bang sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua. Diajarkan kepada anaknya tuh yang namanya si Atok. Ada mana? Tok ada ya, Tok ada Atok. Kata bapaknya begini, Tok, lu pelajarin di kitab Taurat ya, sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Selembar nih lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata bang. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Bocah dulu nurut, bocah dulu mah. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Dulu kita dipelototin sama orang tua, wah nunduk, takut. Bocah sekarang mah jangan kan kita omelin bang, kita pelototin, tenggorokan bapaknya dia longok. Ngapa lu bang? Ngapa lu bang? Bocah sekarang tuh. Lah anak dulu mau denger kata sama, mau bini zaman dulu mau bini sekarang lain. Bener bang, dulu emak kita asal diomelin sama bapak kita kalau lagi berantem, gua tabok. Jangan apa bang, udah bang sabar bang, maafin bang. Tuh emak zaman dulu. Bini sekarang mah gua tabok lo, matiin aja bang, matiin aja, tanggung lo tabok. Ini pisau, bunuh aja, bunuh bang, bunuh. Gua tahu kalau gua mati lo kawin lagi, matiin aja bang. Ya ilaha illallah. Kok nih falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak dibuka bang. Tuh ternyata dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Ngerti acan-acan? Itu bahasa Mandarin. Prediksinya tepat. Kalau kita kan prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak sombong banget, bininya bunting 9 bulan, lagi ngagul aja, ngagul ngomong masa apa aja, lu liatin nih bini gua nih, entah kalau lahiran anak gua pasti kulitnya putih bersih dah, emak bapaknya putih, pas lahiran keluar lutung. Prediksi meleset, prediksi meleset. Prediksi kita sering meleset bang. Lu liatin, ntar gue nyalon nih pasti menang nih, kalah. Prediksi meleset, prediksi meleset. Rasul dikatakan Zainal Anbiya, cerita dengan kenyataan sama. Yang kedua, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Apa? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat pada protes bang. Malaikat demo sama Allah, tapi nggak bawa spanduk. Demo. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. Kenapa diciptain? So tahu banget malaikat, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, gitu apa ya Allah, tega banget dah. Deh bu, orang yang pelit itu ketika disebut nama Nabi Muhammad diem aja melegeg. Ketika Rasulullah ciptakan nurnya, nur Nabi Muhammad diciptain, Masya Allah bu, lupa lagi, belum kering mulut. Ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad,
Wow, malaikat heran bang, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah nurnya Nabi Adam yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan, justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakin di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini nurnya Nabi Nuh yang kau ciptakan ya Rob? Bukan, Allah bilang, justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh bahteranya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kita kalau pengen nggak kelebu, nggak kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalannya Ustadz? Di antaranya yang diamalkan Rasul juga, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dateng. Kita kadang-kadang masih terbalik. Di kampung masih banyak begitu, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Kampung saya po begitu. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 aja baca la ilaha illallah 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 la Muhammad la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, tasbih sampai jatuh. Lama orang kaya yang mati, makannya enak-enak. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet. Paling katanya dalamnya telur ayam negeri sama bihun, begitu dibilang. Nggak boleh begitu, nggak boleh, nggak boleh. Nabi demen sama orang susah, sama orang miskin Nabi demen. Mana? Baca riwayat sejarahnya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin susah, sayang, seneng po Nabi sama orang susah. Sampai Nabi berdoa bang, apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bang? Kita boro-boro begitu, nggak pakai begitu juga emang udah turunan. Susah udah bang, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Ya ilaha illallah, lengket banget miskin sama kita. Nabi sayangnya sama orang miskin luar biasa. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini nurnya ya Rob yang kau ciptain? Qila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim nurnya yang kau ciptakan? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Maka Nabi Ibrahim bu, ketika dibakar oleh Raja Namrud, Allah bilang tuh sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Saat itu api sedunia enggak ada yang panas, adem. Nenek-nenek masak 3 jam agak matang-matang. Apinya enggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin. Insya Allah sama emak-emak nih, terutama yang rajin masak depan kompor, baca nih ayat, mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api bu, insya Allah melepuh. Makanya beda Zainal Anbiya. Kedua, yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu itu di mana-mana musuh gak demen sama kita. Di mana-mana bang, musuh gak demen sama kita. Lah musuh masa demen?
Ya kan, ya kan? Tapi Rasulullah bang, musuhnya demen. Musuh kita siapa sih po? Nih musuh kita kan setan, jin, belis. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini bang demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Oh, masih ada apa udah enggak ada, hilang kali udah ya. Dibohong-bohongin kita sama dia. Nangkep jin bertiga, masukin ke botol, jetekep kencang banget. Wah, yang dua temannya belakang dorong-dorong. Iya, udah ditekep masih didorong aja dari belakang. Dibohongin. Ini Suad bin Qorib jinnya banyak banget bang. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Orangnya belum ada. Bayangin, Nabi mau lahir aja jin solawatan. Nabi mau lahir jin solawatan. Nabi mau lahir. Makanya kalau ada orang agak demen solawatan, agak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Gitu mana gerandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, sundel bolong, topo rombongan dia. Maka solawat yang dibaca, apalagi tim hadroh, pasukan hitam-hitam. Ini kalau udah pasukan baju hitam begini turun, ini musim tampek mau datang berarti. Nih jangan macam-macam sama tim hadroh, anak-anak remaja kita. Luar biasa. Hadroh itu bang, artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Dibaca riwayat sejarah Nabi, dibacakan rawi, dibacakan sholawat, luar biasa. Maka tadi ketika mahadul qiyam, anak hadroh ngajak kita berdiri semuanya. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi wangi-wangian gahru, diiring-iring dengan wangian minyak wangi. Masya Allah bang, hadir Nabi di tengah kita. Tim hadroh yang megang bass, semangat jetabu, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Luar biasa. Jangan macam-macam sama anak hadroh teh. Nih hadroh, ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih. Anak ibu insya Allah aman terjaga. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Tahu sendiri kapalan semua tangannya, ya kan. Wah, ditabok ke anak hadroh, melintir ukuran. Makanya yang dilantunkan sholawat. Sholawat yang dibaca, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa lidahnya basah dengan bacaan sholawat. Karena cinta kita terhadap Rasulullah. Solawat yang kita baca, Pak Ustadz, saya lagi halangan ini, lagi head, boleh nggak baca solawat? Boleh, tetap ada pahalanya po. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca solawat tetap berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih jangan macam-macam solawat. Solawat. Ya Allah. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar ibu, saat hari kebangkitan tiba. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah gak bakal kenal bini di sono. Masing-masing bawa diri bang. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air, ayo nyari air kemana di sono? Ayo dah, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup di sono, kagak ada po, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat, lidahnya selalu basah dengan bacaan sholawat. Allah sediain haudhuka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin di sono bang, dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min.
Siapa yang bakal nolongin kita di akhirat sono kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita butuh pertolongan, Bu, ngadep ke Nabi Adam minta tolong rombongan Masjid Al-Falah Tanah Sareal, kampung Bulak Amah. Rombongan minta tolong ke Nabi Adam bawa bendera Al-Falah. Ya Rob, minta datang. Ya Adam, Nabi Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami lagi kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, ribet tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jangan nama gue dah, nah, jangan nama gue. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari sorga. Lah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan lagi nyeklek urusan. Nabi Adam karena dia bikin dosa, karena siapa? Karena iblis. Iblis ngerayu Nabi Adam nggak sanggup, ngerayunya ke bininya Ibu Hawa. Ayo Hawa, rayu laki lu biar makan buah khuldi. Khuldi artinya kekal. Kalau lu makan lu bakal kekal selamanya di sorga. Dirayu-rayu, udah akhirnya Ibu Hawa ngerayu-ngerayu. Maka disebut bang ada istilah Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Dirayu dimana sama Nabi Adam sama Ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam dong tayang, mam. Tuapin buah khuldinya, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok kita bang. Nabi Adam aja kegoda, Nabi Adam. Akhirnya dimakan buah khuldi sama Nabi Adam, nyangkutlah buah khuldinya di tenggorokan. Maka laki-laki kita kaum Adam ada jendolannya di leher tuh Bu. Ibu kalau nggak percaya nih ntar pulang pegang leher suami ibu, pegangin aja, tanya, bisikin, bang ini buah khuldi ya, tanya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher bang, dia mah lehernya licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut buah khuldinya, alhamdulillah. Syukur Bu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu, mimi tayang, mimi lah, ribet. Alhamdulillah, syukur Bu. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja bang, bini abang tanya, neng ini buah khuldi ya? Bininya nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Itu kemasannya luar biasa, desainernya Allah langsung bang, anti penyok, anti karat, anti pecah, luar biasa. Nyampe di dada terbelah dua, tuh bersyukur terbelah dua Bu. Kalau satu doang, lah kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup tuh nolongin. Kata Nabi Adam, jangan sama gua dah, gua gak bisa nolongin. Datang ke Nabi Nuh, Nuh bisa nolongin. Dia mau orang Jawara, ngadep ke Nabi Nuh bang, kita rame-rame. Nuh, tolongin apa Nuh? Kita lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar. Aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu susah banget tuh dirawatin bocah. Si Kanan gojek naik getek dia kagak mau, dia mauan klebu ngikutin orang kafir. Coba datang ke Ibrahim, no Ibrahim bisa kali nolongin, dia mau Khalilullah, kekasihnya Allah, buruan datang sono. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bang, jangan sama gua, jangan. Kata gua jangan. Gue juga punya dosa, seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Kagak nangis nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, datang aja sono ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua.
Gua nabi paling miskin, gua bapak kagak punya, bini nggak punya gua, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin bang, Nabi Isa nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin. Maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin bang, teman kita tuh pastor nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Dikira itu ajaran, ya nggak apa-apa itu mah, silakan, agamanya dia ya nggak. Kalau kita kan umat Nabi Muhammad kawin lah, kalau nggak kawin ribet lah. Sayang punya perabotan nggak dipakai, ya kan. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang nolongin kita, inilah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah sujud bang di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, minta apa? Langsung Rasulullah bilang, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat pertolongan buat umat saya, sehingga rela satupun umat saya masuk neraka. Ya Rob, saya akan berikan syafaat. Rasulullah luar biasa, manggil kita di hari kiamat bang. Apa kata Rasul? Ya Allah, ummati ana laha, ummati ta'ali, umatku kesini, kesini umatku kemari. Luar biasa, kita dipanggil sama Nabi. Alhamdulillah. Cuman yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat enggak sembarangan orang bang, ada tandanya, enak aja. Loh, ada mereknya lah. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air Masjid Jami Al-Falah, cakep, keren, gede halamannya. Ini mau dibangun lagi di sini, majlis taklim kayaknya. Ya Allah, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini luar biasa. Nggak bisa masuk, masih dikunci. Enggak lah, marbot udah bunyiin speaker tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau subuh itu banguninnya tarhimnya begitu. Sama sini ya? Sama bu? Bangun tapi? Oh tawa. Kalau nggak bangun juga suami kita marbot suruh ganti cara banguninnya biar cepet bangun. Nih saya ajarin caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu, subuh itu laki kita pasti kaget, nyalu sampai yang mati barusan. Bininya ngomong, lu bang yang mati, subuh kagak bangun-bangun. Maka subuh laki kita bangunin, ya bu, subuh laki kita bangunin, subuh laki bangunin. Iya nyaut apa? Subuh laki kita bangunin, bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Kelar maulid meneladani kepribadian Rasulullah dalam beribadah, kira-kira begitu kali. Orang ketutupan bangku. Maka kelar maulid ini kita perbaiki akhlak kepada Allah. Selesai maulid, yuk sama-sama, mumpung masih sehat ada kesempatan, ramaikan, syiarkan Masjid Al-Falah. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut.
tumben bang lu ke masjid, besok aja kabur. Antepin, orang baru belajar, baru demen, baru belajar sholat lambat-lambat nggak masalah. Orang baru belajar zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar asar 5:30 tancep terus lah, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok didandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus bang, basyiru wala tunafiru. Rasulullah bilang gitu, gembirain orang jangan ditakut-takutin, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwanya pakai akhlak, beliau ngajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Biarin orang baru doyan, antepin. Yang belum doyan ngaji, selesai maulid malam ini ngajinya rajin. Di masjid ada majelis talim kita, guru kita Kiai Hidayatullah yang ngajar. Banyak lagi ibu-ibu pengajian, banyak guru-guru yang lain datang. Pak Ustadz repot banget tadi, saya sibuk banget kerjaan mulu. Masya Allah bang, jangan ngomongin sok repot dah, semua kita orang repot kok. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Kenapa? Karena orang ngaji itu nggak ada batas waktunya. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi habis sudah, asal mujur ngalor juga. Siapa yang bedong? Amil. Macam-macam mama amil tuh, yang tukang mandiin orang mati. Di kampung saya namanya amil bu. Siapapun yang dipegang amil pasti mati, hati-hati. Dan sembarangan lu. Amil tuh firasatnya tinggi, baik-baik, mau cepet. Kadang-kadang ada orang mati dia tahu itu. Ada kurung batang bunyi mulu di masjid, klotak. Ada yang mati nih, ada yang mati nih. Begitu kata Amil, bener itu mah bener-bener bang. Baik, yang lebih akurat kalau kata Amil ada burung. Misal burung bunyi juga, tuit, 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 tuit. Burungnya kecil banget bang, itu la ilaha illallah. Amil artinya ngomong itu, ada job nih, begitu. Amil kampung saya, nanti kalau cerita begitu dia tungguin sampai zuhur. Ini belum ada pengumuman juga di masjid, sampai asar belum ada yang ngumumin ini. Pas maghrib bininya yang mati, ya Allah kesian banget. Amil kampung saya, wah. Masya Allah bang, kita kalau ngaji kan ilmu dapat, ibadah jadi bener. Fikih itu syarat rukunnya kita menjalankan ibadah. Islam itu kan fikih, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, diatur tuh muamalahnya semua, tata caranya, syarat dan rukunnya, sunnahnya, ya kan, sunnah diajarin semuanya. Kita di mana ngajinya? Di majelis taklim, ngaji. Orang kalau kagak ngaji ribet. Ibadah kalau nggak ada ilmunya percuma. Ngapain ibadah? Justru kita kalau kagak ngerti nanya sama guru, maka pentingnya ngaji di situ. Orang sekarang sama ngaji rada-rada baget. Iya, banyak aja alasannya. Ngapain ngaji sama kiai pakai kitab? Udah nggak zaman, udah ngaji sama ustadz, mau ustadzah. Sekarang udah zaman modern. Ngapain ngaji sama kiai? Tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Sekarang banyak begitu, makanya ngajinya pakai Google doang bang, kagak mau nanya sama kiai. Akhirnya agama dikait-kaitin sama akalnya, yang nyambung sama akal diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin sama dia. Makanya rata-rata bikin pertanyaan akal-akalan doang. Baru semester 1 belagu banget kuliah tuh bocah, pakai sok kritis lagi. Pak Ustadz saya lagi sholat, saya mau nanya. Terus kentut, itu kira-kira batal nggak Ustadz sholat saya? Kan PA nanya begitu ya. Bocah SD juga paham. Batal Pak Ul. Nah terus kalau udah batal, saya mau sholat lagi, apakah harus wudhu lagi Pak Ustadz? Tuh pertanyaannya. Ya wudhu lah, lu batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Basuh.
Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustadz, di mana masuk akalnya? Kan yang kentut pantat, kok yang dibasuh muka? Ada kok yang nanya begitu, saya gak jawab. Saya balik nanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka tadi malu, nah makanya muka lu yang dicebokin supaya lu. Ini banyak kok nanyanya akal-akalan. Nggak, saya kalau kagak kasih jawaban yang bener, orang akal-akalan jawab akal-akalan juga. Makanya asal ada yang nanya yang begitu bang, udah pasti tuh ngetes kita, udah itu dia bener. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Ada yang nanya begitu. Kalau ada yang nanya begitu bang, jangan dijawab, balik lagi tanya ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Begitu. Kemarin tadi saya kirim Fatihah, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Iyalah, lu ngirimnya nggak pakai ongkir sih. Kalau nggak percaya lu mati duluan di atas kuburan, ntar gue bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe buat lu miss call dari dalam, saya kata gitu aja. Kan PA udah kok, udah orang sekarang. Makanya kalau kita ngaji penting iman, akal, ilmu, itu penting bang. Islam tuh agama yang gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Hukumnya gampang banget pok. Nih kita ngaji fikih nih, kalau kita ngaji fikih nih, empok kan suka ngaji nih. Pok, nyaut apa tuh pok? Saya pulang nih. Nyaut ya. Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma najis apa enggak? Yang benar, air sperma, ini ragu kan? Najis apa enggak? Najis kali. Sperma najis enggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma menurut Imam Syafi'i tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma enggak najis tuh? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima dulu pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, ilmu yang jawab. Mana jawabannya? Andaikan saja bang, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam 10 kali kencing. Jadi musim hujan begini beser mulu, habis beser mandi, habis beser mandi. Kira-kira ampek pilek meriang nggak gayo? Ya kan, ya kan, ya kan? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluarnya nggak tiap hari, keluarnya nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali wajar nganten baru. Lalu kepala 5 ke sono, boro-boro. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada apa bu? Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada sisa hidup. Iya begitu. Kalau pandangan hidup, kalau dipandang langsung hidup. Kalau pegangan hidup dipegang dulu baru hidup. Kalau sisa hidup mau hidup kayak gagak kayak lo. Masya Allah, hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin ya bu. Ya bu. Iya, hukum Islam tuh agama Islam Masya Allah universal. Islam mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, bergaul, bermuamalah, ada semua. Ajaran Islam yang kecil-kecil aja udah ngikutin sunnah Nabi, jarang kita lupa, jangan kita pakai, kita sering lupa. Contoh kok, Nabi ngajarin kita pergi rumah, keluar rumah, masuk rumah kan ada doanya, ya kan? Masuk masjid ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk kaki kiri kalau ke WC, keluarnya kaki kanan, baca doa, masuknya doa, keluarnya juga doa. Ini ajarin adabnya ada. Mau makan, kelar makan doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Islam ngajarin adabnya. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya dipakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin,
Jangan gede-gede kalau lagi makan bareng. Ini ada bang. Yang kedua, lagi makan bareng satu nampan begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ada pakai ini lagi makan bareng kita liatin muka teman kita, orang kesinggung itu. Dalam hatinya ngomong, ngapa sih dia yang ngeliatin gue aja ya, lapar kali gue ini tuh, begitu. Adab yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur, situ aja udah. Jangan punya teman kita, jatahnya kita korek-korek, longsor. Ada adab-adabnya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada, tidur sama suami, sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya bang, diajarin lah, diatur semuanya. Duduk bareng kita rame-rame, temen lagi ngeriung, lagi ngobrol, lagi seru-serunya ngobrol, denger suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura enggak dengar. Sampai ke situ adabnya. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem. Jangan ribut, rasain aja. Nggak usah ribut, silent aja, silent, diem aja. Ini kadang-kadang kan kita aneh, siapa nih kentut? Lu yang enak aja, gua nyalain gua, lu kali kentut, rame jadinya. Udah diem aja. Nggak ada agama lain bang ngatur bab sampai ke kentut, nggak ada. Islam doang lengkap banget, sampai ada kok di fikih bab kentut. Ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama jenisnya gede, suaranya, baunya kurang. Menang suara doang bang, duet ada, tapi kurang baunya. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tuh tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga, keluarnya jenisnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, tuh jenis yang ketiga ada di fikih. Nah, yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa po. Kok bisa begitu tadi? Iyalah karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya ini nih yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Maka kita nggak sembarangan, agama kita luar biasa bang. Ngaji nanya sama guru, ini kadang-kadang udah kagak ngaji bisa nyalain doang. Saya pernah sholat disalahin, dia nggak kenal saya kali itu orang. Saya sholat bang, abang tadi sholat saya liatin baca usoli ya. Emang kenapa pak? Baca usoli itu hukumnya haram. Waduh, baca usoli dibilang haram. Siapa yang kagak mau kesel? Lu jangan sembarangan ngomong bang, haramnya di mana? Kita kan kalau mau sholat bang nih ngadep kiblat nih, sebelum takbir kan kita baca usoli ya kan? Usolli fardul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan kita angkat bergerak Allah, sambil ucap Allah, hati kita ngomong, hati kita niat. Sehjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati. Ini madhab Imam Syafi'i, biar tambah khusyuk. Yang nggak boleh itu baca usolinya abis takbir. Allahu Akbar, usolli fardul maghribi, ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Emang nggak boleh tadlah baca usoli itu, lafaz usoli bukannya rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat takbiratul ihram. Nggak baca juga apa-apa. Waktu maghrib udah kepepet, nggak pakai usoli lagi udah bang, langsung aja takbir Allah, barengin niat di hati Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir mau sholat nyanyi juga boleh. Nih kita mau sholat nih Masjid Al-Falah ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi dulu. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu
takbir dah, barengin niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah bang. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa enggak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi panjul? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Tapi secara hukum ya sah saja orang nyanyinya sebelum takbir. Cuman otak lu di mana? Lu punya otak apa kagak? Masa mau sembahyang nyanyi? Tuh, di mana adabnya? Nggak ada. Makanya dalam ilmu itu kudu ada adabnya. Ibadah juga ada adabnya. Jika kita tahu syarat rukunnya, mesti ada adabnya. Walaupun itu sah, tapi adabnya kurang. Umpama sholat pakai kaos oblong doang, ya kan, ketek ya ada. Itu kan nggak ada adabnya, ya kan? Walaupun ketutup pusar kita, ya kan, perut kita nih pusar, nih aurat laki-laki pusar sampai ke dengkul, ketutup ini semua. Tapi ketek kita ngablak, di mana? Sah, ya sah. Kenapa? Karena syarat rukunnya. Tapi adab lu di mana? Masa ngadep sama lurah lu pakai batik? Gini ngadep sama Allah lu pakai oblong, ya kan ibu? Pakai singlet. Nah itu adab. Maka kita diajarin semua dalam Islam. Maka pentingnya ngaji begitu. Ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang bang. Saya ngomong begini aja kedengeran, pojokan ujung sono, no paling ujung kedengeran, no dia orang, no emak-emak, bapak-bapak di ujung sono. Kenapa? Karena saya ngomong pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet gorokan. Ini kan ilmu nih, nih tuh ilmu ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya kalau lapangan tabligh akbar saya cek dulu kayak tadi, saya cek sound gitu. Bapak ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lo orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Nah, saya nanya bener-bener po, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya engkong, punya kakek berangkat haji ke Mekah tahun 50-60. Engkong cerita itu pergi haji saat itu ke Mekah bang 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan tahun 60. Naik kapal laut doang 6 bulan ke Mekah pergi haji, kata engkong 6 bulan. Iya, orang udah pada lupa, dia baru pulang, kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai, ilmu bikin mudah. Maka kita datengin ke majelis ilmu, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Datangnya doang kita ke majelis ilmu, dosa dirontogin, pahalanya dapatnya gede. Ngaji bu, ikutin aja udah, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Timbang bawa, apa susahnya bawa? Guru kebet lah kebet, guru tutup lah tutup. Masa temen guru udah kebet, kita masih tutup aja? Tutup ya tutup, ngikutin aja. Guru tutup ya tutup. Guru udah tutup, masa kita kebet aja? Ya kan, temen nyolek halaman berapa po? Boleh kebet doang. Datangnya, duduknya kita, langkah kita dari rumah menuju majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang niat melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Pahalanya gede, dicatat sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat, ya boro-boro 1000. Membayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama ini dia kalau jadi imam. Pindahnya pindah. Pokoknya imam terawih yang cepet favorit dah. Nah, gue demen nih kalau dia nih, gue demen banget kalau imam dia kagak pakai usolli lagi, udah Allahu Akbar, boleh, Allahu Akbar, nenek nyungsep juga dia, kekenyangan habis buka. Masya Allah. Ayo bang, kita niatin mumpung masih sehat. Saya pribadi ngajak, kalau kita ngajak berarti bareng-bareng.
bukan nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Bareng-bareng jadi orang bener, insya Allah enak. Bareng-bareng jadi orang soleh enak. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita demen sama ustadz, sama guru, sama kiai kita, sama ustadzah. Ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang nggak punya guru mau kumpul sama siapa di sono, ayo. Maka kita kepengen di sini kita duduk bareng ngaji. Mau bisa nggak datangnya kita nuntut ilmu wajib. Soal dapat enggaknya ilmu urusan Allah. Masa iya kalau kita ngaji mulu enggak dapat sedikit-sedikit ya bang? Kita wajib nuntut ilmu mumpung masih sehat. Jangan pakai ngarepin ntar kalau ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau udah tua kan ribet po. Iya sakit mulu. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit pada lentur, gigi banyak yang gugur, ya kan? Diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong dia masuk ke dalam. Allah udah bilang mbok, disindir kita kalau udah tua. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Makin kemari makin tua, usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Waktu yang dibatasin buat kita ada batasnya. Kan waktu cepet banget bang. Tahu-tahu rasanya baru kemarin Senin, udah Senin lagi. Rasanya tuh bocah kemarin masih anak-anak, tahu-tahu udah gendong anak. Rasanya kita kemarin baru jadi bapak, tahu-tahu udah jadi engkong. Ya kan bu? Waktu cepet, jalan begitu cepat. Apalagi kita tinggal di Tanah Sareal, di Bulak Amah ini enggak lama. Jangan kita ngerasa lama tinggal di sini. Kita cuman di atas 60, di bawah 70 umur kita. Nabi yang ngomong, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63 doang bang, 63. Kalau nyontoh Nabi segitu jatah kita. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Tuh harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang lah, sebulan lagi. Syukur-syukur kita dapat bonus. Umur kita segitu, Nabi yang bilang. Maka jangan kita ngerasa muda. Masih muda tan saya, mati sama jauh mas saya. Wah, kagak, mati mengacak. Iya, kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya jalan duluan. Kita nggak tahu, masih cakep, cantik, perawan, artis, nikah Ardillah, mati buktinya. Masih perawan, mati dia sampai sekarang. Ya Allah, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury kan masih pada perawan bang. Mubazir tuh orang, si perawan mati. Saya kalau jadi malaikat saya tanggapin aja di kuburan. Si perawan. Haji Mas Said, artis 40 bang. Tahu kan Haji Mas Said po? Lakinya Angelina Sondak, 40 tahun kena jantung, mati. Ganteng, keren. Ricky Jo penyiar bola 40 juga. Ade Namnung artis benar gede gemuk 38 uman. Jupe Julia Perez 37 mudaan lagi. Olga 32. Olga 32 baru kemarin banget bocah 32 mati. Saya punya temen almarhum Uje baru ulang tahun 3 hari. 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc ngebut, nabrak jatuh, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala bang kejedot pohon palem, mati tuh. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Mati. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40 tahun bang, ganteng keren, kena jantung mati.
meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu, makanya saya tulis. Wah, duluan, Masya Allah. Maka kita kepengen, ayo introspeksi. Maulid yang kita rayakan, kita peringati malam ini, selain kelahiran Nabi, yang kita peringati adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita pun sama, pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga yang kita peringati apa? Wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Artinya peringatan buat kita. Kita hidup di tanah Sareal, kita hidup di Bulak Amah ini enggak lama, cuma transit. Kita lagi ngerantau. Orang ngerantau pasti ingat pulang. Orang ngerantau pasti ingat pulang. Yang namanya pulang kudu bawa bekal. Kalau pulang kagak bawa bekal, berangkat juga pulang, itu namanya bukan berani tapi nekat. Kita pengen pulang menghadap Allah dalam keadaan bawa bekal yang banyak, yaitu amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat afiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari musibah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan ibu bapak kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doakan pula bapak, ibu, saudara, keluarga yang saat ini lagi terbaring dalam keadaan sakit, Allah angkat segera penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana sedia kalanya. Dan kita doakan pula guru-guru kita, kiai kita, ustadzah kita diberikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan juga terkhusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Hidayatullah yang infonya beliau lagi kurang sehat, Allah angkat segera penyakitnya, dan insya Allah bisa memberikan ilmu-ilmu buat kita semua lagi. Insya Allah kumpul kita hari ini, malam ini, kumpul lagi nanti kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendapat para orang tua, mohon maaf tadi datang agak telat, sampai sini tadi jam 9 lewat karena macet luar biasa. Hujan dari pagi di kampung saya, hujan ngerecek aja ketua, ngucok aja ya. Tadi katanya udah masangin kodok di sini, digantung, tetap aja turun juga ya. Kodoknya iya diikat, insya Allah nggak turun. Kodoknya yang nggak turun, bukan hujannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat bang ya. Ya insya Allah. Saya kemarin dibawain puunan matwa ya. Iya, ntar saya mau minta lagi di sini pohonan yang bisa saya tanam apa? Ada kelengkeng. Iya, biar kagak gersang banget itu depan saung saya. Iya, pohon apa aja ntar saya angkut dari sini dah semuanya. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan terus kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya ada doa guru kita yang mau doa. Iya, guru kita langsung doa. Iya, dari entah juga doa. Jangan pulang dulu Bu, pulang. Jangan pulang dulu, doa dulu. Nah, iya, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan dari saya. Mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.